Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kesekian kalinya pada hari ini kita akan beribadah secara online. Biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Biarlah boleh menjadi berkat dan perhatian bagi kita semua. Sampai batas waktu belum ditentukan, kita akan mengadakan ibadah secara nisbah keluarga di rumah masing-masing. Dan kita terus berdoa supaya pandemik ini boleh segera berlalu dan kita boleh bertatap muka dan beribadah bersama-sama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mewakili gereja menyampaikan, jikalau Bapak Ibu Saudara rindu mengembalikan berkat dan persepuluhan yang sudah Tuhan percayakan, bisa transfer melalui rekening BCA atas nama Sugiarto dengan nomor 3190712736 Bank BCA. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening ini dan kiranya berkat dan kemurahan Tuhan Yesus terus menyertai. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Mega Church yang ke-14 tahun. Biarlah kiranya berkat dan kasih setia Tuhan terus memberkati kita semua, dan Bapak Ibu Saudara senantiasa boleh dipakai menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan segenap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan terus boleh terjadi. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai bakti ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan bakti dan ibadah kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
dan puji penuhi katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertahta, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Mari Tuhan bertahta lagi di sini, mari Tuhan bertahta lagi di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur akan kasih dan setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur atas kehidupan, atas kesehatan, atas berkat-berkat, dan atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Dan kami juga mohon ampun jikalau di dalam hari-hari kami, kehidupan kami, sikap, perilaku, hati, pikiran kami, tutur kata kami Tuhan tidak dapat menyenangkan dan tidak dapat memuliakan Engkau. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu kami boleh oleh pengampunan, kami boleh menikmati hari-hari baik yang datangnya daripada Engkau. Bapa di surga, kami mohon di dalam kuasa-Mu, kami mohon di dalam kasih-Mu, kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami di dalam sepanjang bakti dan ibadah kami di dalam mezbah keluarga ini. Biarlah kiranya melalui kasih dan pertolongan Tuhan, kami boleh hidup dalam setiap rencana Tuhan, kami boleh hidup dalam keputusan Tuhan, dan kami rindu Tuhan boleh menikmati hari-hari baik daripada Engkau. Kami menyerahkan Bapa bakti kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hati pikiran kami fokus dan tertuju kepada Engkau, dan bakti ibadah kami berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi naungan jiwa kita, yang menjadi tempat sandaran kita dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Yesus naungan jiwaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Naungan jiwaku, nyanyian pujian nomor 164. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram, hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh
Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa, kita terus boleh menikmati kemurahan Tuhan. Jikalau kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menjadi satu pergumulan bagi kita semua. Kita terus berada dalam kondisi sehat dan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Kita dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu landasan firman Tuhan diambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita boleh dikuatkan dan semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam masa pandemik ini. Dan melalui sikap kehidupan kita, upaya kita beroleh hari-hari baik, dan tidak menutup kemungkinan Tuhan memberkati kita, memakai kita untuk membawa pemulihan. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, dengan satu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mohon pimpinan dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi ketika kami boleh menghadapi masa-masa pandemik, masa-masa yang mungkin bagi umat manusia tidak menyenangkan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Tuhan, berikan kekuatan, ajari kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi masa pandemik ini. Di dalam kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Siapakah kita di hadapan Kristus? Diambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Siapakah kita? Pada umumnya kita umumnya disebut sebagai manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah, yang terbuat dari debu tanah, yang dihembusi oleh nafas kehidupan, sehingga kita boleh beraktivitas hingga sampai sekarang ini. Kita boleh berpikir, kita boleh memiliki satu rencana, dan kita boleh melakukan segala aktivitas yang kita lakukan. Itu semua karena anugerah Tuhan kita disebut sebagai manusia. Diciptakan dari debu tanah. Sesungguhnya kita boleh melihat debu tanah, arti debu tanah. Begitu kecil dan sederhananya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sisi lain, manusia di hadapan Allah, kita adalah sama. Kita adalah, atau kita digambarkan segambar dan serupa dengan Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah manusia yang sama, yang diciptakan oleh Allah, yang menurut sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Segambar dan serupa dengan Allah, suatu identitas diri dan kehidupan manusia yang begitu berharga, yaitu kita segambar dan serupa dengan Allah. Baik buruknya wajah dan rupa kita, kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, sisi yang lain Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita? Siapakah saya dan siapakah saudara di hadapan Allah? Dengan diwakili oleh umat Israel, kita adalah umat yang kudus. Kita adalah umat kesayangan Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Ketika kita secara pribadi boleh mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat kesayangan Allah. Bukan hanya satu pribadi yang disayangi, bukan satu pribadi yang boleh dipercayai, tetapi ada satu peranan Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara seperti biji mata Tuhan. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10, begitu berharganya kehidupan kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya,
dijaganya sebagai biji matanya. Ya, begitu luar biasa, begitu istimewanya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh dikuduskan, kita boleh menjadi umat kesayangan, dan kita boleh mendapatkan satu perhatian khusus yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan seperti biji matanya. Ketika kita menyadari sebagai orang-orang percaya adalah pribadi kesayangan Allah, hidup dalam kekudusan dan dipelihara sebagai biji mata Allah, tentunya Allah tidak menginginkan umatnya, Allah tidak menginginkan kehidupan saudara dan saya berada dalam kebinasaan. Tentunya ketika Tuhan sudah memilih kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat kesayangannya, tentunya Allah tidak menghendaki, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara berada dalam kecelakaan, melainkan justru hidup di dalam kasih dan anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita bisa menyikapi karunia Allah di dalam masa-masa yang sulit ini? Bagaimana kita bisa menyadari, menyikapi kehidupan kita sebagai umat Allah di masa pandemik ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita renungkan, kita sebagai umat pilihan Allah adalah pribadi yang mendapatkan kasih karunia. Yang perlu kita renungkan, situasi kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah. Dalam setiap situasi dan kondisi, pada hakikatnya Allah tidak menginginkan kehidupan umatnya binasa atau mengalami celaka. Allah menginginkan umatnya hidup di dalam kasih. Allah menginginkan umatnya hidup di dalam anugerah. Allah menginginkan hidup umatnya berada dalam satu keselamatan yang Tuhan percayakan. Allah menginginkan umatnya menikmati pemeliharaan Allah yang sudah Tuhan percayakan. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1, secara tidak langsung ini mengandung janji Tuhan bagaimana Allah menganugerahkan karunia yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan, yang menaruh setia kepadanya. Ulangan pasal 8 ayat 1 mengatakan dalam kehidupan kita bersama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini adalah satu bentuk pemeliharaan Allah. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah satu bentuk anugerah Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat supaya kamu hidup. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya tidak menghendaki adanya kebinasaan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi Allah menghendaki adanya kehidupan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik hidup saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki adanya kecelakaan. Yang kedua, supaya kamu bertambah banyak. Adanya satu kepercayaan bermultiplikasinya kehidupan kita, bertambah banyaknya kehidupan kita. Baik secara biologis kita boleh bertambah banyak, maupun kita boleh bertambah banyak dengan orang-orang, komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ditambah-tambahkannya. Yang ketiga, kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada satu wadah, ada satu tempat yang Tuhan izinkan untuk kita tinggali. Ada satu wadah dan tempat untuk kita tempati, supaya kita tinggal di dalamnya untuk menikmati anugerah Allah. Ini adalah anugerah Tuhan Yesus yang sedang dipercayakan selama kita hidup di muka bumi untuk kita genapi, ataupun kehidupan kelak nanti ketika kita boleh menghadap kepada Sang Khalik atau menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus.
untuk kita nikmati, untuk kita syukuri. Namun semuanya ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada syarat, ada ketentuan yang harus kita jalani, yaitu yang harus kita ikuti supaya kita menikmatinya, yaitu segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Ya, kehidupan bertambah banyak memasuki suatu wilayah akan Tuhan janjikan sebagai bentuk pemeliharaan Allah, sebagai anugerah Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada satu prasyarat, yaitu hendaklah kamu mengikuti segenap perintah yang kusampaikan kepadamu harus hari ini dengan setia. Ini satu perintah yang Tuhan mau. Melakukan dengan setiap perintah Tuhan bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita. Dan tentunya tambah hari, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya kedewasaan, dengan bertambahnya pengalaman kita dalam berhubungan dengan Tuhan, dalam pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus, melakukan dengan setiap perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang asing. Tetapi semakin hari dengan situasi kondisi apapun, kita semakin mendekat dan melekat kepada Kristus. Sehingga melakukan perintah Allah dengan setia bukanlah suatu hal yang asing, tetapi merupakan satu panggilan dalam kehidupan kita untuk melakukan. Di sisi yang lain, kesetiaan untuk melakukan perintah Tuhan, ada berkat, ada janji yang Tuhan berikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita renungkan adalah kita sebagai umat pilihan Allah adalah pribadi yang berkemenangan. Kita adalah pribadi yang berkemenangan. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ketiga. Dalam masa pandemik dan semakin banyak korban, seolah-olah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seolah-olah virus yang ada terus berkeliling menyerang orang yang lengah, menyerang orang yang lemah, dan bahkan orang yang sudah kuat pun juga diserang, ya, juga diserang. Yang selalu waspada pun juga tidak luput dari ancaman ini. Dan bahkan, maaf kata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak korban telah berjatuhan karena virus corona. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, kita tidak tahu jenis virusnya seperti apa. Rumah sakit yang ada di Indonesia kewalahan. Obat ini, obat itu diupayakan untuk memberikan kesembuhan, seolah-olah dalam tanda kutip kesia-siaan terjadi. Banyak orang-orang yang kita kasih, banyak orang-orang yang boleh setia dan melayani Tuhan, dipanggil Tuhan dan kembali, dan mereka tidak tertolong oleh sakit penyakit yang diderita. Nah, apakah ini diizinkan Tuhan untuk terjadi di muka bumi ini? Apakah ini terjadi karena seizin Tuhan sehingga kita harus menanggung akan semuanya ini? Mungkin apa yang terjadi di muka bumi saat ini tidak sama dengan peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab, bagaimana bangsa Mesir harus menanggung 10 tulah langsung dari Tuhan. Ya, kalau kita saat ini mengalami keberadaan umat manusia dimanapun mengalami satu penyakit yang sama, yaitu COVID-19. Tetapi dalam peristiwa di Alkitab hanya bangsa Mesir yang harus menanggung tulah dari Tuhan. Atau peristiwa ini mungkin tidak sama seperti halnya ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, harus berjalan 40 tahun. Memang waktu yang bukan singkat. Kita hanya masih menjalani hampir 2 tahun, sudah begitu banyak hal, tantangan terjadi, banyak hal kerugian terjadi. Tetapi bangsa Israel harus menjalani 40 tahun. Ya, mungkin tidak sama apa yang sedang terjadi atau tantangan apa yang sedang terjadi. Nah, meskipun peristiwa kejadian konteks yang terjadi adalah tidak sama, namun kita bisa mengenali apa yang menjadi isi hati Tuhan
ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi. Meskipun konteksnya tidak sama, hal yang dibicarakan tidak sama, tetapi kita bisa mengenali apa yang menjadi maksud Tuhan, isi hati Tuhan dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan orang-orang percaya ketika menghadapi masa pandemik saat ini. Ulangan pasal 8 ayat 2-3 firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang pertama yang dapat kita renungkan sebagai orang-orang berkemenangan di hadapan Tuhan yang bisa kita renungkan, yaitu Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Apakah ini karena kelalaian manusia? Apakah ini diciptakan oleh manusia? Apakah ini serangan dari si jahat? Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Ya, mengizinkan semuanya ini terjadi. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Kita adalah biji mata Tuhan, jadi tidak perlu takut menghadapi tantangan yang ada. Tetapi kita perlu berhikmat bagaimana kita bisa bertahan dan melewati tantangan yang ada. Kita perlu berhikmat. Kita perlu bisa berhikmat untuk mempercepat bagaimana pandemik ini bisa berlalu dan umat manusia bisa beraktivitas. Kita perlu mawas diri untuk kita sendiri bisa terhindar dari serangan sakit penyakit ini. Karena semuanya ini terjadi karena otoritas Tuhan dan seizin Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menyadarkan kita untuk merendahkan hati dan mengakui otoritas Allah adalah lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Otoritas Allah adalah yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Kita disadarkan siapakah yang sesungguhnya berotoritas dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan kita dibuat untuk bisa merendahkan hati, menyadari untuk bisa merendahkan hati, supaya kita mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang perintahnya atau tidak. Mungkin kita selama ini atau saat ini sebagai orang-orang percaya, mengaku sebagai orang-orang percaya, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya diketahui apakah ada otoritas lain di hati kita selain Tuhan Yesus Kristus, sehingga semuanya ini Tuhan izinkan terjadi untuk merendahkan hati kita, untuk kita dapat mengakui bahwa Yesuslah, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang berotoritas dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, dalam setiap peristiwa Tuhan ingin mengingatkan kita, Tuhan Yesus memegang kendali akan semuanya ini, dan kita diminta untuk mempercayai janji dan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus percayakan. Kita diminta untuk memegang janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, kita diminta untuk bisa memegang janji Tuhan, mengimani dan mempercayai janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jika semuanya ini terjadi atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan,
sangatlah jelas Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memiliki kerendahan hati. Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memiliki kerendahan hati. Dan kita diminta untuk memohon dan meminta supaya badai pandemik ini segera berlalu, atau kita beroleh perlindungan. Dalam kerendahan hati, Tuhan Yesus juga menghendaki adanya kemurnian hati, kesetiaan, ketulusan, ketaatan dalam mengakui dan menyembah Allah. Dan di masa-masa semua ini umat manusia berjuang dengan segala upaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai orang percaya, kita justru diminta untuk memegang dan mengimani janji Tuhan, memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, virus corona membabi buta menyerang setiap umat manusia. Mungkin saat ini kita sehat, mungkin saat ini kita kuat, namun tidak menutup kemungkinan mungkin kita akan mendapat giliran terserang oleh virus corona. Karena tidak bisa teratasi, karena tidak bisa tertangani. Mau tidak mau kita harus berjuang melawan semuanya itu. Tetapi untuk melewati setiap badai yang ada, kita harus bisa berhikmat. Apakah kita akan melawan secara terang-terangan, tidak memakai masker, berada dalam kerumunan, lupa untuk mencuci tangan? Atau kita akan berhikmat, mawas diri, bagaimana kita menghindari supaya badai virus corona ini bisa berlalu? Karena tenaga medis, tenaga kesehatan belum bisa mengatasi secara sempurna bagaimana mengobati penyakit ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan yang kedua yang boleh mengingatkan kita semua, rendahkanlah hati kita. Semuanya ini diizinkan Tuhan terjadi. Yang Tuhan mau, yang Tuhan minta, kita diminta untuk merendahkan hati di hadapan Allah, sembari meminta dan memohon pertolongan Allah supaya badai ini cepat berlalu dan kita boleh mendapatkan perlindungan. Jikalau Tuhan izinkan kehidupan kita masih menikmati hari-hari di dunia ini, kita boleh menikmati hari-hari baik yang datangnya daripada Tuhan. Namun jikalau tidak, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk kembali kepada pangkuan Bapa di surga, kita pun juga boleh menikmati hari-hari baik bersama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, rendahkan hati, akui otoritas Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Semoga saja pandemik ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali bersekutu, membangun satu ibadah yang indah, yang baik, yang sehat, yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh kita saling melayani. Semoga saja hal ini terjadi atas seizin Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita sebagai umat pilihan Allah adalah harus sadar dan tetap setia. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus sadar dan tetap setia. Ayat yang kelima dan keenam mengatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bangsa Israel diingatkan terus-menerus untuk menginsafi, menjadi setia, bergantung kepada Allah, dan bukan hanya agar mereka hidup, tetapi juga agar mereka bisa beranak cucu, sehingga ia bisa masuk tanah perjanjian dan mereka bertambah banyak. Melalui perjalanan yang amat panjang di padang gurun selama 40 tahun, Allah telah mengajarkan bangsa Israel untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, mengajari bangsa Israel untuk mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan. Demikian juga ketika kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang milenial pada saat ini yang harus diperhadapkan dalam pandemik, seyogyanya kita boleh mengetahui
apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau mungkin pada sampai saat ini kita belum tahu apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, kita boleh bertanya dan meminta apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi mereka sehingga mengajari mereka seperti seorang bapa mengajari anaknya. Dikatakan di ayat yang kelima, supaya apa? Supaya mereka menginsafi, sadar, berbalik dan bertobat dari pelanggaran-pelanggaran yang ada, supaya janji Tuhan digenapi. Setelah berakhirnya pandemik ini, kita berharap ada hari depan yang lebih baik. Ada hari-hari baik yang bisa kita nikmati, di mana kita ada di dalamnya dan kita menikmati hari waktu yang Tuhan percayakan oleh karena anugerah Tuhan. Semoga oleh karena seizin Tuhan, karena campur tangan Tuhan, pandemik ini segera berlalu dan kita boleh menikmati hari-hari baik yang datangnya daripada Tuhan. Melalui perenungan ini, kita diingatkan agar tidak lupa diri ketika kita mengalami masa-masa susah, supaya kita tidak lupa diri ketika kita harus memasuki tanah perjanjian, tanah yang abadi yang Tuhan janjikan dengan berlimpah susu dan madu. Ketika kita menikmati hari-hari baik, kita pun juga tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah semuanya ini terjadi dengan seizin Tuhan dan rancangan Tuhan atas kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, suatu perintah Tuhan untuk dapat kita lakukan supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa melewati dan mungkin kehidupan kita dipakai Tuhan, yaitu perintah Tuhan, rendahkan hati, memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan, ketulusan, kerelaan supaya pandemik ini segera berlalu. Jikalau mungkin tidak berlalu, kita boleh diizinkan meminta perlindungan daripada Tuhan supaya kita tetap tahan dan kita boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada alam atau yang ada di sekitar kita, karena semuanya itu tidak akan menjamin hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus Kristus melalui iman yang Bapak Ibu Saudara miliki. Jikalau Bapak Ibu Saudara bekerja, bekerjalah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu Saudara berusaha, berusahalah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Yang terakhir, jikalau ke depan kita menikmati hari-hari baik yang Tuhan Yesus percayakan, jangan pernah melupakan kebaikan yang sudah pernah Tuhan Yesus berikan. Jikalau di kesempatan di kemudian hari kita beroleh hari-hari baik, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan menguatkan kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus dan mengakui otoritas Allah. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati kita berseru kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berharap pemulihan segera terjadi. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau berdoa Bapa. Kami mohon di dalam tangan kasih-Mu adanya badai pandemik, musibah, wabah, dan juga sektor-sektor yang lain yang menyerang kehidupan umat manusia, di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu kami rindu ada pemulihan. Kami rindu Tuhan, dengan merendahkan hati kami boleh mendapatkan satu anugerah, satu karunia pemulihan daripada Engkau untuk bangsa dan negara Indonesia dan seluruh umat manusia di belahan bumi manapun. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berkati pemerintahan Indonesia yang mengupayakan pemulihan di dalam sakit penyakit atau wabah atau pandemik ini. Biarlah hikmat yang datangnya daripada Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami, para tenaga kesehatan, para tenaga ahli, supaya pandemik ini segera berlalu. Tuhan, kami mohon di dalam kasih-Mu, jikalau semuanya ini terjadi karena pelanggaran kami, karena dosa kami, karena kecongkakan kami, karena tinggi hatinya kami mohon di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengampuni dan semuanya boleh segera berlalu. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi seluruh saudara kami dari bahaya pandemik ini, supaya kami boleh menikmati hari-hari baik daripada Engkau. Janji kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau melayani Tuhan lebih lagi, kami mau hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam setiap panggilan Tuhan. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami mohon di dalam tangan kasih-Mu, biarlah kiranya upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan, untuk pengobatan boleh berjalan secara maksimal di negeri Indonesia ini. Tuhan berkati. Dan kami berdoa menyerahkan untuk segenap jemaat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis, biarlah kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan kami juga berdoa di dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Yang berusaha, Engkau terus juga tambahkan, Engkau lebarkan pancang pasak yang ada ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan yang sekolah, berkati di dalam pendidikan mereka, dalam upaya mereka belajar, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, berkati untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan talenta yang dimiliki, sehingga itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami rindu, kami mohon di dalam kasih-Mu untuk boleh kembali bersekutu, beribadah secara bersama-sama. Tuhan, proteksi kami, Tuhan lindungi kami dari sakit penyakit, dan mampukan kami melewati badai pandemik ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mungkin masih banyak pergumulan-pergumulan kami yang lain yang kami panjatkan kepada Engkau. Di luar sana Tuhan, mungkin ada saudara kami, mungkin ada keluarga kami, ada rekanan yang sedang sakit, dan bahkan mungkin orang-orang yang tidak kenal yang sedang sakit. Kami mohon di dalam kasih-Mu Tuhan, melalui bilur dan kuat kuasa-Mu, mereka beroleh satu kesembuhan. Tuhan berkati. Jikalau dalam kehidupan jemaat-Mu sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dan tantangan secara pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami beroleh anugerah daripada Engkau dan mendapatkan satu solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan kami juga berdoa menyerahkan di dalam kasih-Mu Tuhan, pekerjaan Tuhan di Pasar Kemis ini kiranya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati segala sesuatu yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah yang ada. Di dalam nama-Mu Bapa, kami
mohon berkat-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu, dan kami mohon nikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.